untuk katakanlah ya, untuk menghindari anti teorinya dari total football berupa catenaccio, FIFA turun tangan. Negara-negara lain atau klub-klub lain itu juga beradaptasi. Jadi ini sepak bola itu berevolusi gitu. Bro, apa kabar? Alhamdulillah bro. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Pasti dong. Iya kan? Walaupun di masa pandemi ya kita tetap harus sehat dong. Iya benar ya. Gitu. Yang penting jaga imunitas kita. Betul. Harus tetap bahagia. Bahagia dan semangat. Iya, Apalagi oke. sekarang ini lagi semangat banget deh ngeliat sepak bola nih. Iya. Oke, di channel kita ini kita mau ngomongin bola kan, dan Betul. adalah tentang timnas Indonesia. Betul. Oke. Iya. Nah, gue kan sebenarnya yang tahu dari sepak bola adalah cuma bola digiring, dioper-oper, terus dimasukin ke gawang. Betul. Itu yang gue tahu cuma itu aja gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kan orang bilang bahwa ada strateginya, ada taktiknya. Gue gak ngerti tuh. Gimana tuh seperti itu? Lo bisa jelasin nggak, Bro? Ya ini yang gue bisa jelasin mungkin yang sepengetahuan gue aja ya. Jadi dan ini masih sangat mungkin diperdebatkan atau didiskusikan katakanlah ya. Jadi memang betul bro, kalau kita ngomong sepak bola, pasti kita ngomong bagaimana ngejebolin gawang lawan. Cuma untuk ngejebolin gawang lawan itu kan kita harus punya strategi. Strategi apa yang kita mau pakai? Masalahnya kita tidak cuma melibatkan cuma satu orang. Kita melibatkan 11 orang di lapangan. Nah, 11 orang ini kan harus organize. Harus bagaimana kita atur ensemble-nya karena ya seperti itu. Nah, sebetulnya dalam sepak bola ini mungkin sepak bola sebelum era modern ya. Sebetulnya sepak bola era modern sebelum era modern mungkin kalau saya katakan gini ya, awal mula katakanlah memasuki gerbang ke fase sepak bola modern itu dimulai dengan kick and rush sebetulnya dari Inggris gitu waktu itu. Apa tuh kick and rush tuh? Jadi kick and rush itu memang sepak bola yang sangat pragmatis sebetulnya kan, ya bro. Masalahnya bagaimana bola dari depan nih dari kiper katakanlah ya ditendang langsung atau dari sektor pertahanan ditendang langsung menuju ke arah depan. Jadi direct football gitu loh. Jadi artinya hampir boleh dibilang ya peran di lini tengah itu nggak ada tuh. Berarti zaman dulu cuma ada di bagian pertahanan sama di bagian penyerang. Iya. Itu loh awalnya. Cuma kan kalau ngelihat seperti itu sepak bola jadi nggak menarik karena nggak ada lagi yang namanya kita tidak melihat bagaimana talent katakanlah bakat-bakat individu dalam mengolah bola. Karena kalau dibandingkan dengan rugby ya, saya lihat kan rugby juga mainnya gitu kan dari belakang langsung tendang ke depan, terus digiring di bawah ya. Kalau di rugby kan nggak pakai tendang diopernya kan bisa pakai tangan ya. Betul. Dan kadang-kadang dibawa terus lari aja ke depan. Betul. Kira-kira gitu ya kick and rush ya? Gini, tanpa melibatkan tangan ya. Tanpa melibatkan tangan ya seperti itu. Gitu. Jadi hanya dari sektor katakanlah sektor pertahanan atau kiper dari belakang langsung tembak ke depan. Itu di era-era 60-an 70-an itu sepak bola di Inggris kan memang seperti itu. Kick and rush. Tapi kemudian kan sepak bola itu tidak sebatas result hasil kan, tapi bagaimana kemudian dikemas bahwa ini adalah sebuah tontonan. Jadi mulai di situ ada jadi semacam industri ya. Industri dimulai setelah televisi muncul. Karena televisi muncul ada tuntutan bahwa olahraga ini
harus memenuhi kaidah-kaidah entertainment gitu loh. Betul. Kalau cuma dari belakang lewat ke depan, apa enaknya deh? Dari dulu skornya gede-gede dong kalau kayak gitu mainnya. Kalau skor sih tergantung ya. Kita tidak bisa. Saya kan kayak misalnya basketball kan. Basketball kan angkanya 50 berapa gitu, 70. Cuma permasalahannya begitu semua tim ya pada awal-awalnya pakai pola yang sama. Jadi artinya pola itu kemudian kan sudah terbaca lah oleh masing-masing tim. Okay. Jadi agak sulit juga untuk menyatakan bahwa skornya jadi lebih tinggi. Iya. Justru menurut saya skornya malah lebih susah. Karena kesemuanya sistemnya itu sama dan sudah terbaca sebetulnya. Gitu loh. Cuman karena dia modelnya walaupun dari belakang ke depan, tapi kan udah kebayang nanti ke depan akan seperti ini. Melawannya harus seperti itu, jadi udah ketebak gitu ya. Iya. Tapi memang setelah sepak bola ini mendunia juga kan artinya unsur-unsur lokal katakanlah ya. Karena hal ini masing-masing negara nih katakanlah, masing-masing regional katakanlah, itu kan membawa filosofi sepak bola sendiri-sendiri. Kalau di Brazil kan memang kalau Brazil sangat mengandalkan kualitas individu. Kemudian ini juga kita kan juga kalau bicara filosofi sepak bola setelah munculnya kalau kayak saya lihat sih dimulai dari kick and rush dari sepak bola yang sangat sederhana. Kemudian ada perkembangan yang bagus di tahun 70-an waktu itu sebetulnya di era total football sebetulnya. Total football ini kemudian menjadi semacam genre baru dalam dunia persepak bolaan. Walaupun di sana juga sebetulnya sudah ada genre sepak bola seperti genre sepak bola samba ya, sangat mengandalkan kualitas individu. Nah, cuma persoalannya yang tadi saya bilang, kenapa samba itu kemudian akhirnya mulai ditinggalkan katakanlah ya. Karena lagi-lagi ini sepak bola kolektif, ini olahraga kolektif gitu. Kita tidak bisa mengandalkan satu orang. Artinya sepak bola itu harus dilakukan sebagai satu unit, satu kelompok ya. Satu kelompok. Saya pikir kenapa Brazil bisa lakukan itu? Ya karena kan Brazil punya talent gitu. Dan itu kemudian menjadi trademark mereka. Walaupun akhir-akhirnya ada pergeseran sebetulnya dengan dimulainya era pada saat total football Belanda waktu itu. Kalau total football Belanda itu memang sepak bola yang mengandalkan sepak bola unit sebetulnya. Jadi semua kesatuan seperti roda berjalan ya. Jadi salah satu aja yang bermasalah itu akan mempengaruhi semua tim. Dan salah satu filosofi sepak bola yang paling kemudian menjadi patokan sejak era Belanda di tahun 74-an waktu itu, di era tahun 70-an katakan itu sepak bola menyerang. Kalau total football itu menyerang, dan filosofi yang mereka terapkan adalah bagaimana mereka menyatakan bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi pada saat itu sepak bola Belanda saat itu ketika tim lawan memegang bola di daerah pertahanannya, orang yang terdekat katakan penyerang katakan dalam hal ini ya, yang mungkin yang terdekat itu harus segera memburu. Harus segera memburu. Nah, jadi memang tetap aja masih dibutuhkan skill-skill individu dari para penyerang ini atau dari para pemain total football ini untuk juga punya kemampuan sebagai benteng pertahanan pertama. Gitu. Jadi makanya dalam total football itu hampir boleh dibilang posisi itu sangat tidak ini ya, blur boleh dibilang, tidak baku gitu. Jadi mainnya satu gitu ya. Satu iya. Pemain melawan satu pemain lagi. Iya, tapi dalam bermain kolektif gitu. Iya. Jadi misalkan pada saat seorang back katakanlah maju ke depan, dia itu udah bisa sebagai seorang striker. Begitu loh. Jadi
dia itulah uniknya dari total football. Jadi pada saat seorang striker membunuh pemain bertahan lawan, dia udah sebagai back. Udah sebagai back tapi posisinya di depan. Posisi di depan. Jadi artinya memang dibutuhkan orang-orang yang punya posisi fleksibel dalam total football Belanda. Nah, pada saat itu memang sepak bola total football ini boleh dibilang hampir tidak ada obatnya waktu itu. Karena Belanda sebegitu didayanya ya. Dengan skenario seperti itu tuh berhasil banget gitu. Berhasil banget waktu itu. Artinya dari situ juga kan kemudian membuka mata seluruh dunia bahwa ada sepak bola menyerang yang seperti frontal seperti Belanda ini. Nah, kemudian pada saat tentu kan setiap teori pasti ada anti teorinya. Iya, kayak dicari ini gimana nih cara melawannya gitu kan. Ada teori total football, kemudian ada anti teorinya. Anti teorinya tahu apa? Apa itu? Catenaccio-nya Itali. Iya. Enzo Berzot itu. Jadi mereka melihat bahwa ini agak susah kalau dihadapi satu persatu. Jadi harus dikeroyok di belakang. Di belakang. Itu Catenaccio Itali. Cuma persoalannya, memang Catenaccio ini sempat juga berhasil. Waktu tahun 82, misalnya Itali jadi juara dunia waktu itu. Waktu itu Paolo Rossi segala macam, Marco Tardelli itu kan waktu itu pelatihnya juga Enzo Berzot. Mereka sangat mengandalkan kolektivitas di lini pertahanan. Pertahanan Grendel istilahnya itu. Si Enzo Berzot menciptakan itu sebagai anti teori dari total football. Itu ada berhasil memang. Cuma persoalannya sepak bola jadi nggak menarik, bro. Iya, semuanya di belakang. Iya. Artinya gini, akhirnya sepak bola hanya dilihat pada hasil gitu kan. Tidak lagi proses, tidak lagi unsur-unsur entertainmentnya juga menghilang. Seperti itu. Nah, untuk katakanlah ya, untuk menghindari anti teorinya dari total football berupa Catenaccio, FIFA turun tangan, bro. Bikin aturan baru. Bikin aturan baru, contohnya ya, aturan baru supaya pertandingan ini lebih menarik dan golnya lebih banyak. Aturan mengenai offside. Zaman dulu ya. Aturan offside itu apabila pemain bertahan dan pemain ini berbeda ya, pemain bertahan lawan dengan pemain penyerang lawan ada dalam posisi sejajar, dia sudah offside. Kalau sekarang tidak. Sekarang enggak ya. Jadi kalau dalam posisi jadi sejajar, offside pun aturannya diubah-ubah juga ya kan, karena supaya menarik gitu kan. Jadi sekarang aturan offside apabila sejajar antara dari pertahanan orang terakhir dengan orang pertama dalam penyerangan itu sejajar, itu tidak offside. Gitu loh. Jadi itu tujuannya itu. Kemudian jadi itu untuk ngelawan Grendel tadi ya. Iya, untuk katakanlah sebetulnya sih bukan melawan Grendel tadi, tapi untuk membuat sepak bola jadi menarik. Lebih menarik gara-gara Grendel. Iya. Gara-gara Grendel nggak menarik terus. Kemudian ini juga ada, itu baru satu aturan mengenai sepak bola ya. Ada lagi aturan mengenai back pass. Dulu back pass bebas, ditendang oleh pemain itu ditangkap kan? Iya. Sekarang boleh. Jadi dulu sih sepertinya jadi nggak menarik banget apalagi untuk buat kalau misalnya udah di belakang gitu tembak ke kiper tangkap lagi. Iya. Sekarang udah nggak boleh. Itu juga biar menarik ya. Menarik. Oke. Jadi sekarang baru boleh ditangkap sama kiper kalau diopernya pakai kepala. Di atas ini nih. Ya, dada atas. Jadi mulai perut bisa boleh ditangkap gitu ya. Dada ke atas. Tapi kalau naik kaki nggak boleh. Nggak boleh. Ya, masalahnya. Nah, dengan aturan-aturan baru ini kemudian negara-negara lain atau klub-klub lain itu juga beradaptasi
Jadi ini Mikir. sepak bola itu berevolusi. Mikir lagi. Bagaimana cara katakanlah kita mengadopsi ya aturan-aturan ini sampai akhirnya supaya kita tetap dengan pola sepak bola menyerang, tapi tetap kita dalam aturan yang berjalan ya, tidak boleh bebas ditangkap segala macam gitu loh. Yeah. Kembangannya banyak kan. Mulai dari sepak bola gegen pressing lah. Nah, oke. Terus Dan segala macam tiki taka lah dan segala macam gitu. Gitu kan. Oke, jadi memang pertama ada sejarahnya bisa sampai seperti sekarang permainan sepak bola itu karena pengen untuk ngegolin itu nggak semudah ya, kalau mudah ya mungkin nggak rame ya. Jadi gini, mudah nggak rame, susah nggak rame. Jadi kadang-kadang kan gini ya, orang tuh nonton bola bukan sekedar melihat bola itu masuk ke jala kan, tapi bagaimana proses ini bisa berjalan. Contohnya tiki taka kan. Kan kalau Lionel Messi enak banget dilihatnya tuh, tak gol. Kan dari prosesnya aja orang udah sangat appreciate. Terlepas dari masuk atau tidaknya ya. Benar. Itu aja udah membuat tontonan menjadi hidup. Gitu loh. Jadi ya seperti itu lah Kang. Ini boleh dibilang bukan sejarah sih, cuma ini analisa asal-asalan lah. Iya kan, tadi sempat disinggung juga kan gegenpressnya itu kan sekarang katanya tim sepak bola yang di Inggris yang terkenal itu akan menerapkan gegenpress, walaupun murid-muridnya itu juga udah melakukannya. Betul. Itu dibandingkan dengan total football bedanya apa? Kan itu kan mirip juga kan? Betul. Gegenpress juga gitu. Pokoknya kalau udah kehilangan bola dia harus gerak. Nah, gini, ada perbedaan yang mendasar menurut saya. Kalau total football, dia kan namanya bertahan di area pertahanan, bertahan di area pertahanan lawan. Iya, oke. Artinya orang yang terdekat. Kalau gegenpressing beda. Mereka kan tadi sepak bola itu as unit, as a unit gitu. Jadi gegenpressing itu satu orang yang megang lawan ya, memegang lawan, dan misalkan dia di daerah pertahanan lawan, backnya ya, itu dikerubutin dengan cara yang lebih sistematis. Bukan cuma orang yang terdekat, tapi orang yang ada di lingkarannya dia. Jadi ada beberapa orang yang melakukan pressing. Jadi katakanlah satu orang mendekat untuk melakukan pressing, yang lainnya itu mencari daerah mana yang kira-kira akan dioper sama orang yang megang bola ini. Jadi itu. Jadi tidak langsung dihadapin satu-satu, tapi memang areanya yang di-cover. Itu gegenpressing kalau menurut saya ya. Jadi itu tadi makanya melibatkan kalau gegenpressing itu melibatkan semua anggota harus, memang itu yang paling diperlukan dalam gegenpressing adalah positioning. Positioning bagaimana pemain-pemain ini tahu posisinya dia di mana dan harus ngapain. Itu mungkin di situ kesulitannya ya. Itu kesulitannya. Jadi karena kan nggak semua orang jadinya bisa kan, karena dia menempatkan diri di satu tempat. Kalau temennya nggak di tempat yang ideal, ya percuma. Gegenpressingnya nggak berhasil. Jadi menutup celah untuk lawan ngoper bola ke temennya, itu sebetulnya gegenpressing. Kalaupun dia bisa ngoper, tapi dia udah dijaga nih sama itu. Jadi memang kalau saya lihat sih posisi sepak bola sekarang ini adalah sepak bola positioning. Jadi semua elemen yang ada di lapangan itu harus tahu posisinya, perannya seperti apa. Dan ini adalah peran dari coach gitu. Kalau tadi ya cerita ini kan misalkan ada back nih. Back itu kan dia kan sebenarnya bermain di belakang, tapi kan kadang-kadang dia bawa bola sampai ke depan gitu. Pada saat dia di depan posisinya tetap back kan. Nah, terus dia misalkan passing pada yang lain gitu.
tadi ini kan dikaitkan dengan total football kan, total football juga gitu kan, Betul. dari belakang ke depan. Bisa. Nah, ketika dia ke depan itu di posisi belakangnya ada yang ganti nggak sih? Iya. Harus ada yang ganti. Harus ada gitu. Itu filosofi total football seperti itu. Makanya sepak bola total football adalah sepak bola as a unit, gitu. Sebagai satu kesatuan. Jadi kalau ada yang ke depan, wah itu Harus ada yang cover. jadi memang lebih susah ya sebenarnya kalau total football itu ya. Jadi memang gini, kalau sekarang ini kan sepak bola itu boleh dibilang sepak bola yang transisi ya. Artinya setiap pemain harus siap dengan transisi. Transisi dalam posisi menyerang maupun dalam posisi bertahan. Kayak tadi Bro Erik bilang sokan back nih, dia sampai ke depan gawang lawan. Nah, yang temannya yang lain, dan ini biasanya diisi oleh pemain-pemain di lapangan tengah. Makanya itu ada yang disebut sebagai pemain jangkar. Nah, itu yang akan memposisikan dia untuk katakanlah menutup celah ini, sekaligus sebagai penghubung untuk ritme jalannya bola ini tetap terkonek gitu loh dalam satu tim gitu. Ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, tapi mungkin kita harus bahas di sesi yang akan datang. Siap. Yang kita sebagai ya. Oke. Kaitannya gini, tentang pertandingan Indonesia melawan Thailand di leg pertama. Iya. Disebutkan di situ, saya baca di berita bahwa pemain Indonesia kebingungan dengan pola bermain dari Thailand saat itu. Iya. Mungkin ini akan menarik, nanti kita ikutin di sesi yang berikutnya ya. Oke, sampai saat ini kita selesai dulu. Kita lanjut di sesi berikutnya. Oke. Oke. Bye. Terima kasih.